Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Witri Armelita, NIM 100111282025055 dari kelas IKMA jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Baiklah, dalam memenuhi tugas biostatistik, di sini saya akan menjelaskan tentang video tutorial pengerjaan kasus atau penelitian mengenai UJT. Di sini ada satu contoh soal, yaitu suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Selanjutnya, dari soal ini dapat kita lihat bahwasannya responden itu terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok sebanyak 40 orang dan mereka yang tidak merokok itu sebanyak 50 orang. Sehingga dari keterangan ini dapat kita lihat bahwasannya respondennya itu bukan orang yang sama alias orang yang berbeda. Jadi dapat kita katakan bahwasannya ini merupakan independent t-test, atau bisa kita sebut juga dengan UJT independen, atau bisa juga kita katakan UJT yang tidak berpasangan. Jadi sini kita akan menggunakan rumus yang ini. Baiklah, selanjutnya dari soal tersebut dapat kita baca bahwasannya ada beberapa komponen yang sudah diketahui. Itu alfanya 5%, ya 0,05, dan N1-nya itu 40 orang, dan yang kedua itu N2-nya sebanyak 50 orang yang tidak merokok. Setelah itu dapat kita ketahui juga bahwasannya rata-rata 1 atau X1 barnya itu adalah 2,9 kg dan X2 barnya atau rata-rata keduanya itu adalah 3,2 kg. Ini dapat dilihat di soal yang bagian ini. Selanjutnya standar deviasi 1 itu ada 0,1 dan standar deviasi 2-nya juga 0,1 kg. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan rumus yang sudah digabungkan, di mana SP atau standar varians populasinya itu sudah digabungkan di bagian bawah ini. Jadi dapat kita lihat langsung bahwasannya di dalam rumus T ini ada komponen yang belum kita ketahui, yaitu F varians 1 dan varians 2 ini. Selanjutnya, karena kita belum mengetahui, langsung saja kita cari. Seperti yang kita ketahui bahwasanya varians itu merupakan kuadratnya jadi standar deviasi. Jadi untuk varians 1 itu kuadrat dari standar deviasi 1. Jadi varians satunya itu sama dengan standar deviasi 1 0,1 pangkat 2, yaitu 0,01. Setelah dengan varians kedua, yaitu kuadrat dari standar deviasi 2. S2 kuadrat sama dengan standar deviasi 2 dipangkatkan 2, yaitu 0,01. Jadi di sini kita sudah dapatkan semua elemen yang ada di rumus ini. Jadi tinggal kita masukkan saja ke rumus dan kita buat penyelesaiannya. Baiklah, untuk mulai pengerjaan di sini langkah pertamanya kita harus mencari yang bagian atas dulu, yaitu X1 bar dikurang dengan X2 bar. Artinya rata-rata 1 dikurang dengan rata-rata 2. Rata-rata satunya tadi adalah sama dengan 2,9. Ini bagian X1 bar dikurang dengan
3,2 rata-rata yang keduanya. Jadi hasilnya itu min 0,3. Selanjutnya langkah yang kedua, kita di sini akan mencari bagian yang tengah, yaitu N1 dikurang 1 dikali varian 1. Jadi sama dengan N1 dikurang dengan 1 dikali dengan varian 1. Itu 40 dikurang 1 dikali 0,01. Ya, hasilnya 0,39. Jadi sudah dapat. Yang selanjutnya kita cari yang sebelahnya, N1 dikurang 1 dikali varian 2. Jadi sama dengan N2 dikurang 1 dikali dengan S2 kuadrat atau varians 2, 0,01. Hasilnya 0,49. Karena kita udah dapet kedua sisi ini, jadi kita tinggal jumlahkan. Jadi untuk langkah yang keempat itu, dimana langkah kedua kita tambahkan dengan langkah yang ketiga. Hasilnya sama dengan 0,39 ditambahkan dengan 0,49. Hasilnya adalah 0,88. Oke, selanjutnya kita udah dapat bagian tengah. Sekarang kita cari yang paling bawah ini, yaitu N1 ditambah N2 dikurang dengan 2. Jadi langkah kelimanya N1 ditambah dengan N2 dikurang dengan 2 sama dengan N1 nya jadi 40 ditambah dengan N2 nya itu 50 dikurang dengan 2. Hasilnya adalah 88. Karena kita udah dapat semua yang bagian tengah sama yang bawahnya, untuk langkah ke-6 ini tinggal kita bagikan saja sisi tengah dengan bagian sisi bawah. Jadi langkah ke-6-nya itu adalah langkah ke-4 dibagi dengan langkah ke-5, sama dengan 0,88 dibagi dengan 88. Hasilnya adalah 0,01. Karena kita udah dapat semua bagian ini, selanjutnya tinggal kita cari yang di dalam kurung ini, yaitu langkah ke-7, dimana 1/N1 ditambah dengan 1/N2. Nilainya sama dengan 1/40 ditambah dengan 1/50. Oke, jadi hasilnya adalah 0,045. Selanjutnya itu adalah langkah yang 8, dimana langkah ke-8 ini adalah langkah ke-6 dikalikan dengan langkah ke-7, sama dengan 0,01 dikali dengan 0,045. Hasilnya adalah 0,00045. Oke, berhubung kita semua udah dapet yang bagian bawah ini, tinggal kita akarkan saja. Di langkah ke-9 adalah akar kuadrat dari angka 8. Oke, di sini kita menggunakan rumus SQRT dari langkah ke-8, yaitu akar kuadrat dari 0,00045, hasilnya adalah 0,021213. Jadi kita udah dapat bagian bawah dan bagian atasnya. Jadi untuk menghitung nilai T-nya nanti kita tinggal bagikan saja
yang bagian atas dengan bagian bawah. Jadi T hitung sama dengan min 0,3 yang bagian atas tadi kita bagi dengan hasil akar kuadrat dari yang langkah ke-8 tadi. Hasilnya adalah min 14,14214. Jadi kita udah dapet T hitungnya, tinggal kita cari T tabelnya. Jadi untuk T tabel itu kita menggunakan fungsi T-ins. T-ins dari masukkan saja itu alfanya 0,05 dan kita masukkan n-nya tadi 88. Jadi hasilnya adalah minus 1,662354. Jadi di sini kita udah dapet T hitung dan T tabelnya. Jadi untuk uji hipotesisnya itu dapat kita buat dengan kata-kata HO-nya sama dengan rata-rata berat badan bayi yang lahir dari ibu merokok sama dengan ibu yang tidak merokok. Sedangkan HA-nya adalah rata-rata berat badan bayi yang lahir dari ibu merokok itu lebih rendah dari ibu yang tidak merokok. Oke, jadi dari hasil itu kita dapat buat keputusan, yaitu bahwasannya HO ditolak karena T hitungnya lebih besar dari T tabel. Dan dapat kita buat kesimpulan, yaitu kesimpulannya berat badan bayi yang lahir dari ibu merokok akan lebih rendah dari berat badan bayi yang lahir dari ibu yang tidak merokok. Baiklah, inilah hasil dari penyelesaian kasus tadi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya sangat mengharapkan adanya kritik dan saran dari teman-teman maupun ibu dosen pengampu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.